pagi adik-adik. Sekarang kita akan melakukan ujian OSCE. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Ezra, Yusuf, Aprilina Karin, Estil, Dananjaya, Nurul Ilma, Teresa Caroline. Oke, lengkap ya semuanya. Sekarang kalian bisa taruh sepatunya dulu, kemudian kembali baris ke sini ya. Halo adik-adik, sekarang aku bagi kertasnya. Nanti di kertas ini kalian bisa nulis apapun selama di OSCE itu. Nanti kertasnya setelah selesai dikumpul kembali ya. Ini saya bagi. Oke, kalian bisa masuk, tapi jangan lupa absen dulu di meja depan ya. Oke, silakan. Selamat datang di uji kompetensi OSCE. Peserta dipersilakan menempatkan diri pada stasiun masing-masing. Silahkan membaca soal. Silahkan masuk. Oke, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rifangga. Di sini saya merupakan narasumber kalian pada materi keterampilan komunikasi dan analisis. Baik, sebelum kita masuk, sebenarnya kalau kita dengar-dengar itu komunikasi itu merupakan satu hal yang sepele. Namun sebenarnya komunikasi itu sebenarnya merupakan hal yang sangat efektif, senjata utama kalian sebagai dokter pada saat nanti menjadi seorang pelayan kesehatan di Vaskes Primer. Dimana komunikasi itu sangat penting karena komunikasi yang baik akan membentuk suatu hubungan yang baik antara pasien dengan dokter. Bayangkan saja kalau kalian datang sebagai pasien kepada seorang dokter, terus dokternya itu gelagapan, nggak tahu komunikasi, itu bagaimana? Kayak menimbulkan suatu keraguan, ketidakpercayaan dari pasien kepada dokternya. Seperti itu, makanya komunikasi ini sangat penting kalian latih terus-menerus selama masa pendidikan kalian. Kemudian, selain komunikasi itu sebenarnya beriringan dengan anamnesis, di mana anamnesis ini merupakan senjata paling utama kalian sebagai dokter umum. Dalam anamnesis, apabila kalian melakukan anamnesis yang baik dan benar, kalian sudah dapat memastikan atau mendiagnosa suatu penyakit dan ketepatannya itu bisa mencapai 60-80%. Oleh karena itu, anamnesis dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kalian sebagai seorang dokter umum. Nah, dalam anamnesis itu sendiri, apa saja komponen-komponennya? Pertama, kalian sebelum melakukan anamnesis itu kalian perkenalkan diri dulu. Tidak semerta-merta langsung menanyakan, "Pak, ada sakit apa?" Tidak seperti itu. Kalian harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa kalian? "Baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Rifangga. Saya dokter yang bertugas pada hari ini untuk membantu Bapak menangani keluhan Bapak. Kalau boleh tahu Bapak atas nama siapa?" Itu kayak gitu. Seperti itu prinsipnya. Kalian harus membuka suatu anamnesis dengan salam terlebih dahulu. Setelah melakukan salam, kemudian kalian persilahkan pasiennya untuk duduk. Kemudian kalian perlu ingat bahwa selama kalian berkomunikasi, kalian harus memberikan perhatian kepada pasien, menunjukkan empati kalian kepada pasien. Jangan sambil main HP, jangan sambil melakukan kegiatan lain, tapi perhatikan pasien dengan baik. Sambil sesekali mencatat tidak apa-apa, tapi tetap memerhatikan pasien, menunjukkan kepada pasien bahwa kalian sebagai dokter benar-benar empati kepada pasien. Kemudian kita masuk ke dalam anamnesis. Apa sih komponen-komponen utama dalam anamnesis itu? Pertama, kita menganamnesis identitas dari pasien itu sendiri. Apa saja? Pertama, dari nama pasien.
Kenapa? Dari nama pasien ini kita dapat mengenal baik pasien, kemudian kita dapat mengetahui secara tidak langsung pasien ini asalnya dari mana. Setelah nama, kita lanjut kepada umur pasien. Kenapa umur itu penting? Karena beberapa penyakit cenderung menyerang beberapa kelompok usia tertentu. Jadi di situ ketika kita mengetahui umur pasien, kita sudah dapat menerka-nerka juga kira-kira apa yang membuat pasien ini datang ke kita. Kemudian selain umur, ada jenis kelamin. Sama seperti umur, jenis kelamin ini juga dapat memudahkan kita dalam mendiagnosa suatu penyakit, mengarahkan kita mendiagnosa suatu penyakit. Semisal pasien datang dengan keluhan nyeri perut, ini perempuan, kita bisa menerka-nerka perutnya ini kemungkinan masalahnya mungkin dalam rahim kah atau apa, atau misalnya suatu penyakit tertentu cenderung menyerang identitas atau jenis kelamin tertentu. Seperti misalnya kanker testis, tidak mungkin kan kanker testis itu terjadi pada perempuan. Nah, itu dapat membantu kita ketika kita mengetahui jenis kelamin pasien. Meskipun sebenarnya jenis kelamin ini kita bisa pandang secara sekilas dari luar, tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang kita tidak tahu jenis kelaminnya itu dia beneran laki-laki atau perempuan, karena kita tahu ada yang transgender atau sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu alamat. Alamat ini juga sangat penting karena sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan untuk menghubungi kembali pasien, kita dapat dengan mudah melacak pasien tersebut. Kemudian untuk pekerjaan, sama seperti umur dan jenis kelamin, pekerjaan juga dapat membantu kita untuk mengetahui suatu penyakit tertentu yang cenderung menyerang atau terjadi pada kelompok pekerjaan tertentu. Nah, setelah selesai melakukan anamnesis terkait identitas pasien, kita lanjut ke menganamnesis keluhan pasien. Pertama yaitu keluhan utamanya. Keluhan utama itu merupakan apa yang paling dirasakan pasien atau apa yang membuat pasien datang kepada kita, itu perlu kita tanyakan. Nah, dalam keluhan utama itu kita perlu gali secara terperinci, seperti semisal onsetnya kapan. Onset itu adalah kapan pertama kali pasien merasakan keluhannya. Kemudian kedua, frekuensi, seberapa sering keluhan pasien itu muncul, 2 kali dalam sehari, atau bisa 3 kali dalam seminggu, atau 1 kali dalam sebulan. Itu harus perlu kita tanyakan. Kemudian sifat munculnya keluhan. Sifat muncul keluhan ini terbagi menjadi bisa akut atau yang disebut sebagai mendadak, kronis atau sudah lama, dan intermittent atau hilang timbul. Karena ada beberapa penyakit yang memang munculnya secara akut atau mendadak, ada yang kronis ataupun ada yang hilang timbul. Kemudian terkait durasi, sudah berapa lama keluhan yang pasien alami itu terjadi. Kemudian sifat sakitnya, semisal pasien datang dengan sakit dada, kita tanyakan apakah sakitnya menusuk atau seperti diikat atau seperti ditindih. Itu perlu kita ketahui karena setiap sifat sakit itu juga dapat membantu kita dalam menentukan suatu penyakit. Kemudian hubungan dengan fungsi fisiologis, semisal pasien dia itu sakit jantung di dada, nyeri dada kiri, kemudian dia karena nyeri dada kiri dia sulit makan, kemudian dia sulit tidur karena cemas atau sebagainya. Yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan oleh pasien dalam mengurangi keluhannya, seperti misalnya pasien itu sakit kepala, upaya apa saja yang dilakukan oleh pasien dalam mengurangi hal tersebut, seperti misalnya mengonsumsi jamu-jamuan atau mengonsumsi obat-obatan, itu perlu kita ketahui. Setelah itu, setelah selesai semuanya, kita lanjut ke menggali terkait riwayat penyakit dahulu pasien. Kenapa? Karena biasanya riwayat penyakit dahulu ini juga sangat penting. Biasanya ada yang terkait dengan keluhan sekarang ataupun tidak juga. Tapi ini penting sebagai dokter untuk menggali terkait riwayat penyakit dahulu pasien. Misal, apakah Bapak pernah mengalami hipertensi atau apakah Bapak pernah mengalami diabetes, seperti itu kan itu dapat membantu kita untuk menegakkan suatu diagnosa juga. Setelah menggali terkait riwayat penyakit dahulu pasien, kita lanjut ke riwayat penyakit keluarga pasien. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit yang memang dapat ditularkan dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga ataupun merupakan suatu penyakit keturunan. Semisal penyakit itu penyakitnya TB atau skabies. Skabies itu biasanya menular. Nah, kita coba tanyakan kepada pasien, apakah ada keluarga Bapak yang mengalami keluhan demikian, ataupun kita juga dapat mengetahui bahwa ada beberapa penyakit itu yang
diturunkan secara genetik. Misalnya penyakitnya dia penyakit diabetes. Kita tanyakan apakah Bapak ada riwayat keluarga, Bapak atau Ibu Bapak yang mengalami diabetes sebelumnya. Seperti itu kita perlu ketahui. Kita perlu gali sebagai seorang dokter umum. Kemudian setelah selesai menganalisis riwayat penyakit keluarga, kita masuk ke dalam keluhan penyerta. Kita menanyakan selain dari keluhan-keluhan di atas, apakah ada lagi keluhan yang dirasakan oleh pasien. Misal pasiennya itu datang dengan keluhan batuk, kita tanyakan keluhan batuknya ini apakah disertai dengan rasa pusing kepala atau sakit kepala. Seperti itu kita perlu ketahui lagi untuk membantu kita dalam mendiagnosa suatu penyakit. Dan apabila setelah selesai semua kita tanyakan terkait identitas, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kita tanyakan juga yaitu riwayat pengobatan pasien. Apakah pasien pernah mengalami atau melakukan pengobatan tertentu, itu perlu kita ketahui karena itu akan membantu kita dalam mendiagnosa penyakit dan menentukan terapi apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Setelah selesai melakukan analisis, kita susun semuanya, kita catat yang penting-pentingnya. Kemudian setelah itu kita resume hasilnya, kita sampaikan kepada pasien dan selesai. Itu saja bagian dari anamnesis. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa dalam anamnesis kita perlu memerhatikan aspek komunikasi yang baik, menunjukkan empati, dan tidak memotong pembicaraan pasien. Sekian dari saya, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Permisi dokter, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Estilia Ledeni dengan NIM 2230-2080-1040. Mohon izin dokter untuk melakukan ujian OSCE pada stase anamnesis. Baik, silakan Dek mulai ujiannya. Baik, terima kasih dokter. Baik Pak, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Estilia Ledeni, dokter yang sedang berjaga di puskesmas pada pagi hari ini. Baik Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Karno. Bapak Karno ya Pak ya. Umurnya berapa Pak? Sekarang 25 tahun. 25 tahun. Untuk alamatnya di mana Pak? Saya sekarang tinggal di Jakarta. Baik. Untuk pekerjaan sehari-harinya apa Pak? Saya bekerja di mebel. Pekerja mebel ya Pak ya? Mohon maaf Pak, untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya pendidikan terakhir saya SMP ya. SMP. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya datang sini dengan keluhan batuk. Batuk ya Pak ya? Batuknya dari kapan Pak? Saya batuk sudah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Batuknya ini gimana Pak? Sifatnya apakah hilang timbul atau terus menerus? Terus menerus dok setiap hari. Baik Pak. Untuk batuknya apakah disertai dengan dahak Pak? Batuk saya disertai dengan batuk. Sejak kapan Pak batuk disertai dengan dahak? Ya, batuk saya ini putih kuning-kuningan, lalu ada bercak darah sudah 1 minggu yang lalu. Baik Pak. Bercak darahnya dari 1 minggu yang lalu ya Pak ya? Apakah ada keluhan yang menyertai Pak? Misalnya kayak demam atau sesak nafas gitu Pak? Ya, saya keluhan lainnya itu agak demam, juga saya ada sesak nafas. Lalu berat badan saya juga berkurang sejak 3 bulan yang lalu. Baik. Apakah pernah ada tindakan yang diberikan Pak? Saya mengalami terapi obat di puskesmas 6 bulan. Terapi obat ya Pak ya? Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Baik, apakah dari istri atau anak Bapak pernah mengalami keluhan yang sama seperti ini Pak? Karena istri dan anak saya juga mengalami terapi obat di puskesmas. Oh baik. Bapak saat ini apakah sedang menjalani program diet Pak? Tidak. Bapak tidak mengkonsumsi obat alkohol dan obat-obatan ya Pak ya? Untuk alkohol dan obat-obat tidak ada, tapi saya konsumsi rokok 1 bungkus setiap hari sejak SMP. Baik. Untuk olahraganya Pak, apakah teratur atau jarang? Saya jarang. Jarang ya Pak ya?
Baik, saya ulang ya Pak ya. Jadi atas nama Bapak Karno, umur 25 tahun, kerjaan mebel ya Pak ya. Keluhan utamanya itu batuk yang sudah 3 bulan yang lalu. Batuknya terus-menerus, timbul secara terus-menerus, terus disertai dengan dahak dan bercak merah semenjak 1 minggu yang lalu. Dan keluhan penyertanya yaitu demam dan sesak nafas ya Pak ya, serta berat badan yang menurun. Bapak sudah mengkonsumsi obat antibiotik dari puskesmas dan sudah membeli obat batuk dari warung. Selanjutnya dari Bapak juga pernah mengalami hal yang sama pada 2 tahun yang lalu. Selanjutnya pada riwayat keluarga juga, istri dan anak Bapak mengalami hal yang sama. Bapak tidak sedang menjalankan program diet, tetapi Bapak merupakan perokok aktif ya Pak ya. Bapak juga tidak mengkonsumsi obat atau narkoba. Baik Pak, dari yang telah saya sebutkan tadi, apakah ada yang tertinggal? Ada yang ingin ditanyakan Pak? Sekarang tidak ada dokter. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil anamnesis ini, saya harap Bapak juga merupakan perokok yang aktif. Saya harap Bapak untuk berhenti dulu merokok, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup ya Pak ya. Selanjutnya, mengingat pekerjaan Bapak ini sebagai pekerja mebel, mohon dihentikan terlebih dahulu ya Pak ya, untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ini, saya akan memberikan surat rujukan, di mana surat rujukan ini membantu Bapak untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya agar mengetahui penyakit apa yang Bapak alami. Surat rujukannya bisa diambil pada meja di depan ya Pak ya. Terima kasih Pak, semoga cepat sembuh. Waktu habis. Silakan berpindah ke stasiun berikutnya. Baik, izin dokter, saya sudah selesai melaksanakan OSCE anamnesis. Terima kasih dokter. Baik dokter.